Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على يا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd
yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tema khutbah Jumat kita hari ini memperkuat iman menghadapi ancaman taghut. Memperkuat iman menghadapi ancaman taghut. Topik khutbah Jumat kita ini dilandaskan kepada firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 259. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Barang siapa yang menolak, barang siapa yang menentang, barang siapa yang melawan taghut dan mereka beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat, yang tidak akan pernah putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Quran surat Al-Baqarah 256. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Salah satu yang diingatkan oleh Allah dalam kehidupan kita ini, bahwa tidak selalu kita ini hidup dalam kondisi aman. Tidak selalu kita ini hidup dalam kondisi tenang. Karena kehidupan di dunia bukanlah untuk bersenang-senang, tetapi memang sunatullah. Allah menjadikan kehidupan dunia ini sebagai sebuah perjuangan, sebagai sebuah perjuangan. Maka kehidupan di atas dunia
kita dihadapkan kepada berbagai persoalan, maka itulah yang disebut dengan ujian. Semakin tinggi keimanan seseorang, semakin berat ujian yang diberikan Allah kepadanya. Semakin didalami agama, maka semakin terasa dalam kehidupan beragama itu membutuhkan pengorbanan. Cuma kadang-kadang di antara kita sebahagian tidak kuat menghadapi itu. Padahal oleh Allah sudah dikatakan dalam berbagai bentuk ungkapan, mulai dari kalimat walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sesungguhnya orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah senang melihatmu hingga engkau bertekuk lutut kepadanya. Kalau ada kalimat tidak pernah senang, lalu ada orang yang selalu menggerogoti ketenangan umat Islam itu. Selalu menggerogoti. Dia tidak mau kita tenang tidurnya, mereka tidak mau kita nyenyak hidupnya, sehingga mereka akan berupaya terus untuk menggerogoti kita. Segala cara akan dilakukan hingga kita benar-benar bertekuk lutut kepadanya. Ada lagi ayat katakan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, lalu dikunci dengan kalimat lakum dinukum waliyadin. Di dunia ini agamanya itu tidak sama. Ada orang yang beriman kepada Allah, ada orang yang tidak beriman dengan Allah, ada orang yang kafir, tapi ditegaskan oleh Allah, kamu tidak sama dengan mereka. Bahkan diingatkan Allah, laisu sawa, di antara mereka itu tidak sama. Ada yang beriman, ada yang kafir. Karena ada dua kekuatan yang selalu bekerja untuk memenangkan berbagai pertarungan. Orang kafir merasa dia yang paling benar, maka dia juga berusaha untuk menampilkan kekafirannya. Maka dia akan mencari celah-celah untuk menggiring orang kepada komunitasnya. Maka orang yang beriman juga seperti itu. Kita tidak boleh kalah dengan mereka. Maka Islam menurunkan rambu-rambu dalam kehidupan manusia itu. Wa anna haza siratim mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dijelaskan oleh Rasulullah kepada para sahabat ketika beliau duduk di gurun pasir, lalu dia bikin dua garis. Ini satu jalan, ini jalan berikutnya. Lalu dikatakan oleh Rasulullah dengan adanya ayat Allah, wa anna hadza siratim mustaqima, ini jalan yang benar. Kalau ada kalimat wa anna hadza, ini jalan yang benar, berarti mafhum sebaliknya, ada jalan yang tidak benar. Bahkan ditegaskan oleh Allah lagi, wa anna hadza siratim mustaqima, ini sesungguhnya jalan yang benar, ini jalan yang menyesatkan. Fattabi'uhu, maka ikuti jalan yang benar itu, dan jangan engkau ikuti jalan selain itu. Ketika engkau mengikutinya, kata Allah, fatafarraqa bikum an sabilih, engkau akan hancur berantakan, engkau akan hancur binasa daripadanya. Lalu salah satu strategi bagaimana menaklukkan orang-orang yang beriman, bagaimana meluluh lantakkan orang-orang yang beriman, diingatkan oleh Allah dalam bahasa taghut. Taghut. Ahli tafsir kontemporer menafsirkan apa itu taghut, segala bentuk kezaliman,
Segala perbuatan yang bertentangan dengan agama itu taghut. Tindakan kesewenang-wenangan itu taghut. Menghalalkan segala cara itu taghut. Ruhnya taghut itu adalah benda. Ruhnya taghut itu adalah materi. Ini yang membuat orang hancur. Sehingga ada anekdot yang berkembang hari ini. Banyak orang tahan parang. Kalau ada ladiang, orang ada yang tahan. Ya catuan ladiang dari tangannya, dia tidak luka. Bahkan di Minangkabau, anak gadis kita dipamerkan menari di atas kaca. Kalau ada tamu tiba dari luar, lalu tampilkan tari piring di atas kaca. Disuruh anak gadis itu monjak-onjak, mantak-antak kaca, tidak lukanya. Hebat. Tapi apa kata teman? Banyak orang tahan parang, banyak orang bisa makan paku, tapi tidak ada orang yang tahan dengan uang. Tidak ada orang yang tahan dengan uang. Inilah yang membahayakan kehidupan umat dalam menjaga keistiqomahannya. Hari ini taghut itu semakin marak di tengah-tengah kehidupan umat. Kata Allah, barang siapa yang berani menolak taghut, dalam artian menolak segala kemungkaran, menolak segala kebatilan, wa yu'min billah, lalu mereka istiqamah dengan keimanannya, selalu yang menjadi pertimbangan itu adalah halal atau tidak. Yang menjadi landasan itu adalah benar atau tidak menurut Islam. Maka ketika dia akan melakukan sesuatu, ada pertimbangan yang paling prinsip dalam kehidupannya, yaitu agama. Yaitu agama. Maka tentu Bapak Saudara sekalian, ketika agama yang sudah rapuh, agama yang sudah tidak lagi ada di dalam diri seseorang, maka ini pula yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Surat Al-Ankabut ayat 41. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Matsalul ladzina takhadzu min dunillahi awliya kamatsalil ankabut attakhazat baita wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Perumpamaan orang yang mengambil pelindung selain dari Allah. Dalam artian apa? Ketika orang tidak lagi berpegang teguh dengan prinsip beriman kepada Allah, maka sebaliknya dia berada di jalan-jalan taghut. Apa kata Allah? Maka mereka itu seperti laba-laba membuat rumah. Laba-laba membuat rumah. Kata Allah, sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumahnya laba-laba, kalau mereka mengetahuinya. Maka saya kaitkan dengan sebuah penelitian, kenapa Indonesia ini penduduk yang begitu banyak, daerah yang begitu luas, ternyata negerinya tidak maju-maju, bahkan tidak percaya diri, termasuk pemimpinnya. Presiden tidak percaya dengan rakyatnya kalau ada pembangunan di negerinya. Dia merasa sempurna pembangunan dalam negeri kalau campur tangan orang asing. Sampai-sampai presiden memberikan kebebasan kepada 169 negara masuk ke Indonesia tanpa visa. Terakhir pernyataan beliau di layar televisi, untuk penyelesaian IKN kita perlu mendatangkan tenaga asing. Kalimat ini saya kaitkan dengan penelitian seorang pakar di Amerika sana, namanya Thomas J. Stanley. Thomas J. Stanley ini meneliti kunci sukses, 100 kunci sukses. Lalu di Indonesia dianggap sukses seseorang, mohon maaf agar tidak salah dalam memahami,
Kunci khusus itu ada 100 menurut kajian Stanley. Lalu di mana posisi yang jadi mindset orang Indonesia? Orang Indonesia, dia bangga, dia merasa optimis, dia merasa hakul yakin. Yang pertama, kalau anaknya IQ-nya tinggi, maka orang berlomba-lomba tes IQ. Menurut penelitian itu ternyata IQ itu urutan 21. Urutan 21. Lalu apalagi yang dibanggakan orang? Orang bangga kalau anaknya sekolah di sekolah favorit. Kalau anaknya sekolah-sekolah favorit, mohon maaf, tidak bermaksud apa-apa. Dulu orang bangga kalau anaknya sekolah di DB. Sekolah anaknya DB, karena DB itu sekolah favorit. Ternyata sekolah favorit kalau di internasional Harvard University, itu sekolah hebat. Ternyata sekolah favorit hanya urutan 23. Hasil penelitian seorang kafir non muslim di Amerika sana, namanya Thomas J. Stanley. Lalu yang ketiga, orang bangga kalau anaknya juara terus, ranking 1, lulus kuliah dengan cum laude. Ternyata hasil penelitian, orang yang juara 1 dari TK sampai perguruan tinggi menempati posisi nomor 30. Bayangkan Bapak, untuk mengejar sekolah favorit orang mau menghalalkan segala cara. Asal bisa masuk anaknya ke SMA 1, dipindahkan kakak anaknya. Asal mau masuk ke sekolah yang favorit, orang mau menghabiskan uang untuk itu. Bapak boleh minta berapa uang asal anak saya masuk di sana. Termasuk para pemimpin juga, kalau mau merekrut tenaga kerja, mau merekrut pegawai, dilihat dari mana alma maternya, lalu berapa IPK-nya. Ternyata hasil penelitian itu hanya menempatkan posisi 21, posisi 23, dan posisi 30. Yang menarik apa Bapak Saudara sekalian? Ternyata hasil penelitian Thomas J. Stanley, posisi yang nomor 1 itu adalah kejujuran. Kejujuran. Yang kedua apa? Kedisiplinan. Yang ketiga apa? Kemampuan berkomunikasi dengan lingkungannya. Yang keempat baru kerja keras dan selebihnya. Ini relevan dengan karakter dan kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penelitian yang dilakukan oleh Michael Hart, non muslim yang menggemparkan Eropa dan Vatikan, ketika dia meneliti 100 pemimpin berpengaruh di dunia, nomor 1 itu adalah Muhammad. Ketika ini dikaitkan penelitian hari ini yang dilakukan Thomas J. Stanley, lalu penelitian yang dilakukan oleh Michael Hart, sangat erat kaitannya. Kenapa? Untuk bisa orang jujur. Yang hari ini orang mengatakan mencari orang jujur sangat susah, mencari orang pintar banyak. Orang pintar hari ini banyak, orang hebat hari ini banyak, tapi mencari orang yang jujur sangat susah. Hari ini keluaran sekolah mana yang diminta? Siapa lagi yang tidak ditempatkan pada posisi yang strategis? Ternyata itu tidak menjamin juga. Kenapa? Dalam perspektif Islam, orang akan kuat ketika keimanannya kuat. Inilah yang ditampilkan baginda Rasulullah ketika beliau diserang oleh Abu Jahal, oleh Abu Lahab dan sekutunya. Hai Muhammad, asal engkau berhenti mengembangkan agamamu itu, apa yang engkau inginkan? Apa yang engkau minta? Kata Nabi, sekalipun matahari kau taruh di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku tidak akan pernah berhenti mengajarkan agama yang diperintahkan Tuhanku. Inilah sesungguhnya generasi yang kuat, manusia yang kuat, dan manusia yang tangguh. Dan itu terbukti. Tidak profesor, tidak doktor, tidak sekolah favorit, tetapi Muhammad Rasulullah SAW ditempatkan dan diakui oleh siapapun. Beliaulah orang yang paling sukses dan orang yang paling memberikan pengaruh di atas dunia sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman hari ini. Inilah yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, bahwa sesungguhnya ketika kita mampu
melawan taghut, melawan kezaliman, melawan kebatilan, lalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita berpegang dengan tali yang amat kuat. Yakinlah dengan Allah, dan Allah yang akan menentukan hidup kita. Hari ini saya prihatin, tapi kita tidak bisa berbuat banyak. Hari ini strategi muncul sebagaimana yang diingatkan dalam agama Islam. Kebatilan yang terorganisir akan menghancurkan kebenaran. Hari ini orang Minang hati-hati. Jangan kita menganggap bahwa negeri kita sedang aman-aman saja dengan semangat adat basadi syarat basadi kitabullah, syarat mengatur adat memakai. Hari ini di tengah-tengah anak keponakan kita sudah sangat memprihatinkan. Bahkan ada hari ini gerakan masif dan struktur untuk menghancurkan kekuatan Islam melalui gerakan ekonomi. Dia turun ke tengah masyarakat dengan kurirnya, dengan membentuk perpuluhan salah satu simbol salib. Bikin perpuluhan, lalu mereka hari ini didatangi, lalu dikasih uang untuk apapun yang dia butuhkan. Hampir tidak sejengkal pun RW di negeri kita ini yang tidak dijamahnya. Apakah setelah ini akan menjadi luluh, akan menjadi hancur ketika bergaining posisi akan mereka tawarkan? Karena mereka seolah-olah dirasakan ketika iman kita tidak kuat, ketika agama kita lemah, ketika ada orang datang memberikan bantuan tanpa berfikir, sesungguhnya itu adalah racun yang akan menyesatkan. Maka inilah yang mengkhawatirkan kita bersama. Mudah-mudahan Bapak Saudara sekalian, ayat ini menjadi renungan oleh kita, bahwa kita di dunia tidak untuk bersenang-senang, tetapi selalu ada yang menggerogotan kita, ada yang selalu mengusik kita. Itulah orang-orang yang tidak senang dengan kebenaran agama Allah, orang yang tidak senang ketika kita beriman, orang yang tidak senang ketika kita mengamalkan agama dengan baik hingga kita bertekuk lutut kepadanya. Oleh sebab itu waspada terus. Bagaimana waspada? Tingkatkan keimanan terus, pelajari dan perkuat agama, sensitif terhadap lingkungan, dan mari kita kembangkan semangat ukhuwah Islamiyah sehingga saudara-saudara kita tidak mudah terpengaruh oleh rayuan yang bernama taghut. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita renungkan ayat ini sebagai sebuah introspeksi diri. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, karena ketakwaan itulah yang akan bisa menyelamatkan kita. Dengan ketakwaan itulah yang bisa melindungi diri kita dan keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Tidak ada orang yang akan menyelamatkan diri kita dan keluarga kita kecuali hanya kita. Tidak ada orang yang akan
membebaskan kita dari berbagai kejahatan kecuali kita dan diri kita dan keluarga kita. Maka diingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Untuk itu kata Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan juga tidak ada orang yang tahu dengan diri kita kecuali hanya kita. Makanya Allah mengingatkan, mari kita introspeksi diri kita, terutama khatib sendiri yang menyampaikan khutbah ini. Apakah kita sudah istiqamah dengan agama yang kita miliki, atau kita sudah berada di lingkungan taghut yang mengendalikan kita, atau kita sedang berada di tepi jurang kehancuran di saat kita tidak berdaya menghadapi berbagai ancaman-ancaman yang mendera kita itu. Mudah-mudahan kita sekali lagi diingatkan, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Manusia boleh ditipu, orang lain boleh tidak tahu. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang kamu kerjakan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmat